Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di kanal kita Forem 195. Marilah kita terus bertekun, mengasihi, melayani, memuji dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya sukacita dari Allah menyertai kita semua. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengucap syukur dan terima kasih atas perkenanan-Mu. Kami dapat menyelesaikan pembelajaran kami mengenai dosa, iblis, dan kematian. Ya Allah, sebenarnya lah kami seluruhnya telah dipenuhi dosa dan sangat layak untuk mati kekal. Tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar memberi kami kehidupan. Tuhan, kami hendak belajar dari Engkau mengenai karya keselamatan. Kiranya Roh-Mu lah yang menguatkan iman kami, agar terang-Mu menguasai pikiran kami, sehingga kami mendapat pengertian yang benar bagaimana memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam video kita yang ke-21. Pada kesempatan ini kita masuk ke bab 6 yang merupakan bab penutup dari rangkaian pembelajaran iman Kristen, seri Tuhanku dan Allahku, dengan judul Karya Keselamatan. Di episode ke-1 ini berisi 2 topik, yaitu janji berdasarkan kasih dan firman Allah menjadi manusia. Di sini kita mempelajari dasar Allah atau alasan Allah menganugerahkan keselamatan, yaitu janji kasih. Ya, janji Allah atau nubuatan Allah yang pertama sekali dicatat di Alkitab, ketika Dia menjatuhkan hukuman kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ini bisa kita lihat di kitab Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Konsekuensi janji kasih Allah ini yang bertujuan menyelamatkan umat manusia, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah menjadi manusia untuk memenuhi janji kasih Bapanya. Sang Firman, Sang Anak, Sang Juru Selamat taat kepada Bapanya sampai mati di kayu salib untuk menyediakan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Janji Allah berdasarkan kasih ini ternyata menempuh cara Allah sendiri dengan menerapkan suatu cara yang dikenal manusia, yaitu
melalui penebusan seluruh umat manusia atau pembayaran hutang dosa. Ya, penebusan atau pembayaran hutang dosa seluruh umat manusia. Sekali lagi kita katakan, seluruh umat manusia. Jadi tidak terbatas hanya Kristen saja. Allah kita dalam bekerja tidak pernah tanggung-tanggung atau setengah-setengah. Allah kita selalu sempurna dalam segala hal. Inilah yang akan kita pelajari di episode kedua, yang merupakan resume dari pembahasan tentang bagaimana kita mendapat perkenanan Allah agar kita memperoleh anugerah keselamatan yang sudah pernah kita bahas di video lepas kita yang keempat sampai ketujuh di kanal kita Forum 195 ini. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, Allah orang Kristen ketika melakukan proses penyelamatan tidaklah dengan cara simsalabim, sekalipun Dia mampu melakukan itu karena Dia Maha Kuasa. Tidak, Allah tidak melakukan itu. Karena kalau Dia melakukan itu, maka Dia mengingkari kediriannya sendiri atau karakteristiknya sendiri, yang semua menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang berintegritas, bertanggung jawab. Ini sudah banyak kita pelajari di video-video awal pembelajaran kita. Oleh karena itu, janganlah kita pernah mempertanyakan hal itu, karena hanya memperlihatkan bahwa kita tidak memahami dan tidak mengenal Allah dengan baik. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh berlaku seperti itu. Kita harus benar-benar terus belajar untuk mengenal Allah kita sebaik mungkin. Allah orang Kristen menempuh cara penyelamatan dengan caranya sendiri, yang tetap mengikuti segala tahapan ataupun proses yang diajarkannya kepada seluruh umat manusia. Ada 3 proses simsalabim yang tidak dilakukan Allah ketika menyelamatkan manusia, yaitu yang pertama, Allah menempuh cara menjadi manusia Yesus Kristus dan berakhir dengan kematiannya di kayu salib. Allah tidak melakukan simsalabim dan dosa langsung terhapus seperti yang sering menjadi bahan olokan dari kalangan non-Kristen. Sekali lagi kita katakan, Allah sangat mampu melakukan hal tersebut. Dia Maha Kuasa. Kita sudah paham. Diberi penjelasan seperti apapun, mereka tidak akan pernah berhenti. Jadi, kita harus membiarkannya sampai mereka bosan sendiri. Hanya kita harus tetap mendoakan. Kita harus mendoakan mereka agar lepas dari kekeliruan paham yang menerpanya, agar mereka juga memperoleh keselamatan dari Allah kita. Yang kedua, Allah tahu bahwa sumber penyakit dosa manusia adalah hati.
hati manusia sudah menjadi pabrik dosa. Seluruh kejahatan manusia sudah berkembang sedemikian rupa, sehingga dosa juga sudah dirancang berawal dari hati. Jadi bukan sekedar dosa yang sekedar masuk dari luar lagi, melainkan sudah melalui proses pematangan di dalam hati. Hati kita adalah rumah roh manusia kita. Roh manusia ini diberikan Allah pada saat penciptaan Adam. Roh manusia ini suci karena berasal dari Allah. Dan ketika manusia mati, maka roh manusia ini kembali ke Allah. Roh manusia ini sangat lemah lembut, merupakan suara hati nurani yang murni, yang hanya bisa menyampaikan kebenaran. Kecintaan roh manusia hanya satu, yaitu bercengkerama dengan roh Allah yang maha suci. Roh manusia inilah yang memancarkan cahaya kemuliaan Allah yang keluar dari seluruh anggota tubuh manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka roh manusia ini sinarnya meredup karena terhalang dosa. Pada saat hati sudah menjadi pabrik dosa dan dipenuhi dengan roh-roh kejahatan, maka roh manusia ini sangat terjepit di pojok hati manusia. Dia menangis pilu, dan Allah mendengar tangisan yang sangat sayup-sayup ini. Allah berkenan menyelamatkan manusia. Ya, roh manusialah yang didengarkan Allah. Roh yang ditempatkannya di hati manusia inilah yang menyelamatkan manusia. Roh yang semakin sulit didengar manusia setelah jatuh terlalu dalam ke dalam dosa. Roh yang bahkan tidak pernah dianggap manusia bahwa dia ada. Mendengar jeritan roh manusia ini, Allah berkenan membersihkan rumah roh manusia agar tidak menjadi pabrik dosa lagi. Tuhan Yesus Kristus mengutus penolong yang lain, Roh Kudus, untuk menopang roh manusia. Roh Kudus memperkuat roh manusia untuk mampu menguasai hati kembali, menguasai pikiran kembali, dan menguasai seluruh anggota tubuh kita kembali. Di sini juga Allah tidak melakukan simsalabim untuk secara langsung membersihkan hati atau rumah roh manusia kita. Iblis tidak berkuasa lagi mengganggu dari dalam hati. Dia hanya bisa menggoda manusia dari luar. Ya, karena di dalam hati manusia telah terjalin persekutuan roh antara roh suci manusia dengan roh maha suci Allah. Yang ketiga, selama proses perjalanan hidup kita di dunia ini, iblis tetap selalu berusaha untuk menjatuhkan manusia. Manusia jatuh bangun dalam iman. Sekalipun demikian, manusia harus terus berupaya selalu dalam persekutuan roh manusia dengan Roh Kudus. Manusia tidak boleh menyerah. Harus terus berpegang erat di dalam penyertaan Roh Kudus sampai kita berada di titik akhir perjuangan iman kita, di ujung hidup kita di dunia ini. Yesus Kristus akan menyempurnakan kita
agar layak masuk ke rumah Bapanya. Sebagaimana dikatakan di kitab Injil Matius 5 ayat 48. Di sini juga Allah tidak melakukan proses simsalabim. Semua diserahkan Allah kepada manusia, setiap keputusan-keputusan. Tampaklah dari ketiga tahapan ini merupakan 3 karya ilahi: penebusan, penyertaan, dan pengudusan. Ketiga proses ini seluruhnya dilakukan Allah. Tidak ada usaha manusia sedikit pun. Di dalam proses penebusan dan pengudusan, kita tidak terlibat sama sekali. Kita hanya terlibat di proses penyertaan. Dari mulai hati kita dibersihkan oleh roh manusia kita yang ditopang oleh Roh Kudus, sampai kita dipanggil Tuhan dalam kondisi tetap setia dalam persekutuan roh manusia kita dengan Roh Kudus, setia dalam perjuangan iman kita. Keterlibatan kita inilah yang menentukan seberapa erat hubungan yang terbangun, dan semua terserah kita. Allah hanya membantu dengan menopang kita. Allah yang sungguh luar biasa fair, memberi kebebasan yang luar biasa. Tinggal kesediaan kita untuk menyerahkan hidup kita total untuk mengikuti proses penyertaan tersebut. Karena Allah ingin memproses kita dengan membentuk karakter baru untuk kita. Dia ingin kita lahir baru. Saudara-saudara dan para sahabat Kanal Forum 195 yang terkasih, sebenarnya cukup banyak pengkhotbah yang mengetahui tentang 3 karya ilahi ini, tetapi kurang memahami secara esensialnya, sehingga yang terjadi adalah penyederhanaan karya ilahi hanya berupa penebusan, tanpa memahami dan menjelaskan bagaimana untuk memperoleh keselamatan tersebut. Kemalasan atau kekurangpahaman para pengkhotbah ini berakibat yang sangat buruk bagi umat Tuhan dalam menyikapi anugerah keselamatan. Bahkan banyak pengkhotbah mengatakan bahwa keselamatan tidak membutuhkan usaha manusia dan tanpa syarat sama sekali. Ya, kalau dikatakan tidak membutuhkan usaha manusia, itu sangat benar sekali. Karena upaya apapun yang kita lakukan tidak akan bisa membersihkan kita dari dosa. Tetapi bila tanpa syarat, rasanya pengkhotbah ini mengatakan dengan terlalu sembrono. Syarat itu jelas ada. Dan ada juga pengkhotbah yang lain mengatakan bahwa keselamatan tidak akan bisa hilang. Ini juga keliru. Pengkhotbah ini sebenarnya harus menjelaskannya secara detail. Apa artinya keselamatan itu tidak bisa hilang? Kondisi seperti apa hal tersebut bisa terjadi? Pernyataan-pernyataan para pengkhotbah seperti ini yang membuat banyak umat Tuhan, umat Kristen menjadi tidak waspada dan menjadi sangat sombong rohani, sangat menyombongkan keselamatan yang seakan-akan telah dia peroleh. Orang-orang hanya mengerutkan kening dan bertanya-tanya di dalam hati, apakah seperti ini orang yang telah diselamatkan?
Keselamatan seperti apa yang diperoleh orang Kristen? Kok tidak memberi dampak apa-apa? Dan banyak pertanyaan lain yang berkecamuk di dalam benak banyak orang melihat tingkah pola orang-orang Kristen yang mengaku dirinya telah memperoleh keselamatan. Ini semua disebabkan karena pernyataan para pengkhotbah seperti di atas itu sama sekali jauh dari kesimpulan Alkitab. Alkitab sendiri mengatakan hal yang sebaliknya. Anugerah keselamatan ada syarat untuk memperolehnya, yaitu percaya. Keselamatan juga bisa hilang. Dan mengenai hal ini bisa kita lihat di banyak ayat-ayat di kitab Perjanjian Baru, termasuk ajaran langsung Yesus Kristus. Ini sangat jelas bisa kita lihat di perikop khotbah di bukit yang berisi tentang pengajaran-pengajaran Yesus Kristus yang memperlihatkan bagaimana kita bersikap untuk memperoleh keselamatan. Dan bagaimana kita menjaga keselamatan itu agar tidak dicuri iblis. Khusus untuk menjaga keselamatan ini juga sangat banyak kita temukan di kitab-kitab yang berisi pengajaran yang dilakukan oleh para murid Tuhan. Jadi, bagi para pengajar iman Kristen atau para pengkhotbah haruslah lebih berhati-hati agar tidak meneruskan kekeliruan paham dirinya kepada umat Tuhan. Marilah kita semua memahami Alkitab secara menyeluruh agar mampu memberi benang merah bagaimana memperoleh keselamatan secara utuh. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, dari seluruh pembelajaran kita mengenai Allah, kita sudah paham bahwa Allah kita adalah Allah yang berintegritas. Dia sangat menghargai seluruh ketetapan atau aturan atau hukum dan proses, sekalipun dia sendiri yang menetapkan seluruh ketetapan rancangan dan rencana proses tersebut. Memanglah dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Marilah kita melihat kesempurnaan ciptaan Allah. Di sini kita khususkan pada manusia. Kita paham bahwa dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka sinar kemuliaan Allah tidak dapat lagi kita pancarkan sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Semua sudah meredup. Inilah yang akan diperbaiki Allah. Inilah yang akan dibenahi Allah supaya kita kembali dapat memancarkan cahaya kemuliaan-Nya sesuai dengan tujuan Allah ketika penciptaan awal, yaitu Allah mengekspresikan kemuliaan-Nya. Proses perbaikan inilah tujuan Sang Firman berinkarnasi menjadi manusia. Inilah maksud Allah Bapa mengutus Putra Tunggal-Nya, Yesus Kristus. Inilah arti nubuatan Allah Yahweh yang tertulis di kitab Kejadian 3 ayat 15, seperti yang sudah kita baca di atas tadi. Mengenai kesempurnaan ciptaan ini sudah sangat banyak kita singgung di video-video awal. Di sini kita mempelajari bagaimana sebenarnya Allah menyelamatkan kita. Cara yang ditempuh Allah dengan maksud untuk menganugerahkan keselamatan kepada manusia. Kalau kita perhatikan, tidak akan lepas dari karakteristik Allah sendiri,
Allah menempuh caranya sendiri dengan menggunakan dua dasar hukum, yaitu pertama, Kitab Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan yang kedua, Kitab Injil Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dari dua dasar hukum ini kita melihat, memanglah kelima karakteristik Allah semuanya terlibat, yaitu Maha Kekal, Maha Adil, Maha Kudus, Maha Kasih, dan Maha Kuasa. Kelima karakteristik Allah ini akan kita lihat dalam pembahasan kedua topik di episode pertama ini. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, marilah kita memasuki topik yang pertama, yaitu janji berdasarkan kasih. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang pertama sekali yang dilakukan Allah adalah mengganti pakaian yang dikenakan manusia yang terbuat dari anyaman dedaunan untuk menutupi rasa malu dengan pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Ada dua hal yang bersifat simbolik di sini, yaitu yang pertama, Allah tidak berkenan pada dosa. Kemudian yang kedua, ketika Allah menjatuhkan hukuman, dua simbol yang menjadi satu paket. Simbol yang pertama memperlihatkan bahwa Allah tetap memperhatikan aspek jasmani manusia. Ketelanjangan dosa ditutupinya, meskipun dia membuat pakaian baru dengan mengorbankan binatang. Ini adalah simbol korban pengganti dosa. Ini adalah isyarat dari Allah bahwa kita tidak akan pernah mampu menutupi dosa dengan segala usaha kita. Sekaligus juga memperlihatkan dosa tidak boleh diperhadapkan dengan Allah. Simbol yang kedua berupa janji bahwa keturunan perempuan akan membinasakan iblis. Meskipun iblis meremukkan tumitnya. Dari kedua simbol ini maka ada suatu waktu kelak bahwa akan ada korban pengganti dosa yang berasal dari keturunan perempuan itu, yang akan menutupi dosa, dosa manusia. Dan pada suatu saat keturunan perempuan itu akan membinasakan iblis selamanya, meskipun korban tersebut akan mengalami kesengsaraan. Memang manusia tidak akan pernah bisa menyelami dalamnya kasih Allah. Kita yang hanya makhluk ciptaan sedemikian diperhatikan. Manusia yang di dalam sepanjang sejarah selalu mendatangkan duka di hati Allah tetap mendapat kesempatan untuk diselamatkan. Sebagaimana tertulis di kitab Injil Yohanes 3 ayat 16 yang sudah kita baca tadi. Kalau kita mendalami tentang janji Allah ini, maka kita dapat melihat suatu rentang waktu yang sangat panjang yang memperlihatkan berawal dari awal kehidupan di bumi sampai berakhirnya nanti kehidupan di bumi. Janji Allah ini dalam skala waktu manusia
tampaklah sudah tergenapi sebagian, yaitu remuknya tumit keturunan perempuan itu, yaitu Yesus Kristus di kayu salib. Ini semua memperlihatkan maha kekal Allah kita. Dia selalu hadir di dalam setiap aspek kehidupan manusia. Allah kita sudah melakukan pembayaran atas hutang dosa, sudah menebus manusia dari maut. Ini memperlihatkan maha adilnya. Tanpa kita mampu memahami sedalam apa pemikiran Allah kita, maka dari pelajaran ini kita secara jujur dapat melihat bahwa diri kita sebenarnya sudah tergadai ke alam maut. Allah tidak mau manusia yang diciptakannya demi kemahamuliaannya sebagai bentuk pengekspresian dirinya sendiri menjadi bahan permainan iblis. Allah mendengar jeritan roh manusia yang ada di dalam diri manusia. Roh yang diberikannya ketika menciptakan manusia pertama, Adam. Allah mendengar tangisan roh manusia ini dan Allah menaruh belas kasihan kepada manusia. Allah tahu roh manusia ini adalah roh suci yang hanya menginginkan persekutuan dengan rohnya. Kerinduan roh manusia ini ingin selalu bersama Allah. Sementara rumah roh manusia, yaitu hati manusia, sudah rusak, dipenuhi dengan dosa dan roh-roh kejahatan. Allah berkenan menyempurnakan kembali rumah roh manusia. Allah berkenan menyempurnakan kembali manusia, agar manusia sebagai ciptaan yang berawal dari kesempurnaan kembali menjadi sempurna, sehingga mampu memancarkan kembali sinar kemuliaan Allah dengan gilang gemilang pada saat manusia sudah berada di rumah Allah kelak. Semua berawal dari Allah dan kembali untuk Allah dan demi kesucian Allah, karena rumah Allah itu suci, karena Allah kita maha suci. Kita semua tahu bahwa semua manusia di dunia ini tidak akan mampu menghindari alam maut, karena kita semua berdosa dan tidak akan pernah mampu menghindari perbuatan dosa. Di sini bukan sekedar kematian jasmania lagi, melainkan kematian rohania yang kekal selamanya. Allah tahu keadaan kita ini semuanya, sehingga Allah mengambil inisiatif sejak awal. Allah memberikan korban pengganti, putra tunggalnya sendiri, sebagai pembayaran dosa kita semua umat manusia. Ini semua memperlihatkan maha kasih-Nya. Saudara-saudara dan para sahabat Kanal Forum 195 yang terkasih, kita melihat firman Allah menjadi manusia. Mengenai firman Allah menjadi manusia Yesus Kristus, di pelajaran kita ini tidak kita tinjau lagi berdasarkan peristiwa-peristiwa yang penuh keajaiban sebelum dan sesudah kelahirannya. Karena kelahiran Yesus Kristus sudah sangat terang benderang dikisahkan di Alkitab dan penuh dengan peristiwa mujizat, keajaiban. Pada pembelajaran kita ini, kita melihat esensi seperti apa dan mengapa firman Allah menjadi manusia, Yesus Kristus. Inkarnasi anak Allah, Sang Firman, menjadi manusia sudah dinubuatkan sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ini yang dipelajari para penulis Alkitab, para pemimpin non-formal bangsa Israel, para hakim,
para nabi, para raja, para rasul, dan sampai ke para bapak-bapak gereja mula-mula untuk melihat benang merah nubuatan tersebut dan berujung pada penggenapannya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan kelak puncaknya di penghakiman dan pengadilan tahta Kristus. Sumber utama informasi adalah kitab Perjanjian Lama yang berisi kesaksian para nabi dan banyak orang lagi, dan juga tulisan para rasul dan murid Tuhan, seperti yang tertulis di kitab Perjanjian Baru. Banyak orang yang tidak memahami mengapa Allah harus menjadi manusia untuk melakukan proses penyelamatan. Bukankah bisa langsung menghapus simsalabim, selesai, dosa hilang? Sebagian lagi mengungkapkan pendapatnya bahwa Allah tidak mungkin bisa berada di dalam bentuk ciptaannya. Dan banyak lagi pendapat yang lain, yang apabila semua pendapat ini diperbandingkan, maka akan dilihat tampak hal-hal yang saling bertentangan, bahkan cenderung membatasi Allah dengan konsep berpikir manusia yang terbatas. Mengenai Allah kita ini, kita tidak membahasnya lagi di sini, karena sudah sangat banyak kita bahas di video-video sebelumnya. Hal yang paling prinsipil yang harus kita pahami adalah Allah di dalam segala hal mampu melakukan apa saja. Tidak perlu menjadi manusia pun, Dia mampu mengampuni dosa. Karena Allah kita maha kuasa. Dia bisa menjadi apapun sesuka Dia dalam koridor karakteristiknya sendiri, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, hanya dirinya yang tahu untuk apa Dia melakukan semua perbuatannya tersebut. Yang tidak bisa dilakukan oleh Allah hanya satu, Dia berhenti menjadi Allah. Karena bila itu terjadi, Dia bukanlah Allah. Jadi, kita tidak perlu mendengarkan ocehan-ocehan non-Kristen yang akan bertanya berputar-putar, yang memperlihatkan kebodohannya sendiri. Di dalam kebodohan mereka, sadar atau tanpa sadar, mereka menghina Allah, membatasi kemampuan Allah, dan memperlihatkan bahwa Allah tidak maha kuasa. Itu hanya kebohongan, dan iblis adalah bapa segala pendusta. Saudara-saudara dan para sahabat Kanal Forum 195 yang terkasih, ada hal yang sangat penting yang tidak dapat kita lupakan, yaitu melihat sisi kemanusiaan Yesus Kristus. Ini suatu hal yang jauh lebih rumit untuk membuktikannya. Kalau menunjukkan atau membuktikan keilahiannya, hampir tiap lembar halaman kitab Perjanjian Baru memperlihatkan hal tersebut. Kita perlu mendalami kemanusiaannya dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, salah satu faktor penyebab iblis jatuh ke dalam dosa adalah kesombongan dirinya sendiri, yang sedemikian angkuh tidak mau menerima keputusan Allah untuk mengutus anaknya yang tunggal menjadi manusia, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia. Lucifer memang tidak pernah menolak menyembah Allah, tetapi dia membayangkan kelak akan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Karena di matanya Tuhan Yesus Kristus tetaplah manusia. Sekalipun telah dipermuliakan Bapanya setelah dia
naik ke sorga. Di samping itu, sebenarnya dia juga tahu Yesus Kristus adalah inkarnasi firman Allah yang adalah Allah sendiri. Ya, Lucifer memang sedemikian sombong. Dengan gampangnya mengucapkan not serviam, menolak melayani. Ketika dia mengatakan itu, setiap titik di dalam dirinya mewakili kata-kata pembangkangannya. Ya, karena dia makhluk rohani. Yang kedua, Lucifer merasa terhina karena dia tahu bahwa manusia sebagai ciptaan Allah kelak memiliki keterwakilan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus untuk turut menghakimi para malaikat yang jatuh. Ini bisa kita lihat di kitab 1 Korintus 6 ayat 3a. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Saudara-saudara dan para sahabat Kanal Forum 195 yang terkasih, kitab Injil Matius 5 ayat 48 berkata, "Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Ini adalah salah satu dasar hukum untuk memperoleh anugerah keselamatan. Harus sempurna seperti Bapa. Inilah jalan yang disediakan Allah untuk mencapai kesempurnaan yang diminta Bapa, yaitu harus sempurna seperti Dia. Ternyatalah standar kita adalah sempurna seperti Bapa. Dan ayat ini bukanlah sekedar ajaran atau petunjuk, melainkan merupakan kewajiban atau keharusan. Bagaimana kita mengetahui standar Bapa? Sementara Alkitab mengatakan tak seorang pun pernah melihat Bapa. Ternyatalah hanya anak tunggal Bapa yang pernah melihatnya. Sebagaimana kesaksian Alkitab di kitab Injil Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Inilah yang membedakan pengikut Yesus Kristus dengan agama lain. Pengikut Yesus Kristus membuat acuan terhadap Tuhan Yesus Kristus untuk mencapai kesempurnaan. Sementara agama lain membuat acuan kepada manusia yang dianggapnya sempurna. Bila acuan kesempurnaan sudah berbeda, maka capaian kesempurnaan juga pasti berbeda. Disinilah letak keistimewaan jalur keselamatan bagi orang Kristen. Ternyata petunjuk-penunjuk jalan itu memanglah seorang juru selamat yang tahu jalan ke sorga. Karena sorga adalah rumahnya, tempat dari mana dia datang. Dia juga sangat mengenal Bapanya yang memberikan keselamatan. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Sebagaimana dikatakan di kitab Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah petunjuk peningkatan moralitas tertinggi yang tidak ada di agama lain. Bahwa standar kesempurnaan itu adalah Allah sendiri.
Untuk mencapai itu, kita harus mengenal secara mendalam anak tunggal Bapa tersebut, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Supaya pribadi Yesus Kristus ini dapat kita jadikan sebuah contoh untuk mendapat perkenanan Allah berupa kesempurnaan seperti Allah. Mengenai sisi kemanusiaan Yesus Kristus ini akan kita dalami di video ke-22 episode kedua. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, Allah itu baik. Sekalipun manusia melanggar perintahnya, Dia tetap memberi jalan keluar. Ya, Allah itu sungguh baik. Kita juga tahu Allah itu suci, dan kita semua manusia berdosa. Allah sangat ingin kita semua hidup bersamanya di rumahnya kelak. Dosa kita tidak memungkinkan kita hidup bersama Allah karena kesuciannya. Allah menempuh caranya sendiri untuk menguduskan kita melalui Tuhan Yesus Kristus, supaya mendapat perkenanan Allah memperoleh keselamatan. Jadi ini semua tidak ada hubungannya dengan mengatakan adanya suatu kondisi kontradiktif di dalam diri Allah antara maha adilnya dan maha kasihnya. Tidak, itu tidak benar. Di dalam diri Allah tidak ada kontradiktif. Allah itu kasih. Di dalam kasih tidak ada kontradiktif. Lebih tepat bila kita katakan Allah memberi jalan keluar. Allah kita adalah Allah yang sangat setia dengan hukum. Demi kasihnya agar manusia bisa hidup bersamanya di sorganya, maka Dia menempuh cara yang dipahami manusia selama ini, yaitu melalui pembayaran sebagaimana hukum yang telah Dia beri sejak dahulu kala. Dia tahu semua itu karena Dia sumber segala hukum. Sekali lagi, Dia adalah Allah yang setia. Dia membayar dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Hukuman yang tidak akan sanggup dipikul manusia diambil alihnya. Dia menimpakan seluruh dosa manusia kepada tubuhnya di atas kayu salib. Inilah yang diartikan Dia menjadi dosa. Inilah yang dilakukannya, konsep penebusan. Dan pada saat itulah seluruh tubuhnya menanggung dosa. Seluruh tubuhnya terkena dosa. Seluruh tubuhnya menjadi dosa. Ketubuh yang kudus ditimpakan dosa yang berakibat kematian. Yang sebagaimana ditulis di kitab 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bila kita membaca kesaksian Alkitab yang tertulis di kitab Yohanes secara lengkap dari pasal 1 ayat 1 sampai 14, tampak memperlihatkan kedudukan dan posisi siapa dan mengapa Sang Firman, Sang Anak Allah menjadi manusia, Yesus Kristus. Ayat-ayat di kitab Yohanes di atas memperlihatkan bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah sendiri yang menjadi manusia. Sebagai firman Allah, sudahlah pasti Dia sejak awal selalu bersama-sama dengan Allah. Bahkan Allah menciptakan segala sesuatu melalui dirinya. Seluruhnya diciptakan Allah melalui Dia. Tidak ada yang tidak.
termasuk makhluk hidup dan termasuk manusia. Karena dialah pemilik hidup itu sendiri. Karena dia pemilik hidup, maka dia mampu memberi dan mengambil kehidupan itu sendiri. Kehidupan itu sendiri adalah suatu aktivitas sebuah benda. Di dalam perspektif Allah, seluruh aktivitas sebuah benda, baik benda mati maupun benda hidup, akan memperlihatkan seluruh kemuliaan Allah. Karena di awalnya, seluruh ciptaan Allah ketika Allah melakukan proses penciptaan, tujuannya hanya satu, untuk memancarkan kemahamuliaan Allah. Karena proses penciptaan berawal dengan pengekspresian kemahamuliaan Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, seluruh alam semesta dan seluruh isinya mulai mengalami degradasi, penurunan kualitas, mulai mengalami proses penuaan. Suatu saat akan menuju akhirnya. Khusus untuk manusia, kehidupan manusia adalah terang yang ada di dalam diri manusia. Ya, Allah menciptakan terang di dalam diri manusia ketika menciptakan manusia pertama sekali. Allah memberikan terang itu berupa roh manusia. Roh manusia ini diberikan Allah untuk menerangi batinia manusia. Dengan menerangi batinia manusia, maka seluruh pikiran dan anggota tubuh manusia akan berharmoni untuk memancarkan kembali ekspresi kemuliaan Allah. Dengan terang ini, dengan roh manusia ini, maka Allah mampu berkomunikasi dengan manusia. Komunikasi rohani. Karenalah kita adalah roh. Sayang 1000 sayang, jembatan rohani ini sudah rusak di sisi manusia. Hati kita sebagai rumah roh manusia dipenuhi dengan dosa dan roh-roh jahat. Roh manusia kita terjepit di dalam hati. Sinarnya tertutupi. Dia tidak mampu memancarkan sinarnya dengan baik. Sinarnya meredup. Hal yang perlu kita pahami di sini, roh manusia ini tidak akan pernah mati. Iya, terang ini akan tetap bercahaya di dalam kegelapan. Tetap bercahaya di dalam hancur leburnya hati manusia. Tetap bercahaya di dalam rumah roh manusia yang sudah berubah menjadi pabrik dosa. Ya, semua kegelapan itu tidak akan bisa menguasainya. Hanya sinarnya yang akan meredup. Suatu saat ketika manusia mati, maka terang ini, roh manusia yang suci ini akan kembali ke pemiliknya, yaitu sumber dari segala sumber terang. Terang ini, roh manusia ini, kecintaannya hanya satu, bercengkerama dengan roh Allah. Dia bercerita kepada Allah mengenai kehidupannya selama berada di dalam diri manusia. Dia bercerita betapa dia semakin sulit berbicara dengan Allah. Dia bercerita betapa sesaknya hidupnya. Dia bercerita betapa menderitanya dia. Allah mendengar ini semua. Dia yang menempatkan terang itu. Dia yang menempatkan roh manusia itu di dalam diri manusia. Tubuh jasmania manusia tidak tertolong binasa, tetapi roh manusia yang suci menjadi pintu masuk Allah untuk menyelamatkan manusia.
roh manusia yang tidak pernah dihargai manusia. Bahkan manusia tidak menyadari bahwa dia ada. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, Alkitab dengan jelas mengatakan semua orang berdosa. Tetapi Alkitab juga bersaksi bahwa tidak sedikit orang yang pernah hidup di dunia ini sudah memperoleh perkenanan Allah. Kita bisa melihat secara kasat mata, Musa adalah seorang pembunuh. Daud hidupnya penuh dengan lumpur dosa, dan banyak lagi di Alkitab. Banyak contoh lain seperti Abraham, Elia, Henokh, dan lain sebagainya yang sudah ditempatkan Allah di Firdaus. Dan semua kita kelak sebagai orang percaya juga akan menuju tempat tersebut. Kalau kita perhatikan kehidupan dari para tokoh yang kita sebut di atas, yang juga tidak jauh seperti kita yang sebagai makhluk berdosa ini, maka tampak ada situasi yang terlihat kontradiktif. Tetapi mengapa mereka bisa diselamatkan? Inilah namanya, mereka telah memperoleh perkenanan Allah. Ya, Allah berkenan akan menganugerahkan keselamatan kepada mereka. Sampai suatu saat, seluruh manusia akan berhadapan dengan dua tahta Allah. Tahta pengadilan Yesus Kristus dan tahta putih besar penghakiman Yesus Kristus. Tahta pengadilan Yesus Kristus digelar untuk manusia-manusia yang memperoleh perkenanan Allah. Digelar dengan tujuan memberikan keselamatan dari Allah dan membawa tambahan upah sebagai hamba yang setia. Sedangkan untuk tahta putih besar penghakiman Yesus Kristus digelar untuk iblis dan para pengikutnya, dan juga bagi hamba-hamba yang tidak setia untuk memperoleh kematian kekal. Berdasarkan hal ini, kita dapat memahami tentunya bukan hanya mereka yang sudah memperoleh perkenanan Allah ini. Kita bisa meyakini bahwa perkenanan Allah ini tetap dianugerahkan Allah sampai saat ini kepada manusia yang mati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kepada Allah kita. Pertanyaan yang timbul di dalam pikiran kita adalah, bagaimana memperoleh perkenanan Allah itu? Tentang hal ini akan kita dalami di episode kedua, di video ke-22. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, bila kita perhatikan ke semua tokoh di atas, maka kita dapat melihat kemiripan dari mereka semua, yaitu penyesalan yang mendalam akan dosa-dosanya, dan selanjutnya ketaatan atas perintah Allah. Artinya, bagaimanapun sisi kemanusiaan mereka, yang pasti mereka berserah kepada pimpinan Allah. Mereka menyingkirkan keinginan yang muncul di dalam batin mereka, yang memungkinkan untuk mengutamakan pemikiran mereka sendiri. Mereka mengutamakan pemikiran Allah. Dua tokoh yang paling jelas di sini diceritakan Alkitab adalah Abraham dan Daud. Abraham hampir tidak pernah membantah perintah Allah. Ya, hampir tidak pernah membantah perintah Allah. Kemanapun disuruh, Abraham patuh. Dia tidak pernah bertanya mengapa dan kemana.
Dia hanya tahu apa yang diperintahkan Allah kepadanya harus diturutinya, meskipun dia tidak mengerti. Inilah yang membuat Abraham digelari bapa orang percaya atau bapa orang beriman. Daud yang dalam posisi sangat terpuruk dikejar-kejar musuhnya, yang juga sebagian adalah anggota keluarganya sendiri, sedemikian sengsara. Dia lelah lahir batin. Semua dikarenakan dosa-dosanya yang sedemikian jahat. Daud tidak diperkenankan Allah untuk membangun bait Allah, meskipun Daud sudah memintanya kepada Allah. Daud sadar dia tidak layak untuk itu. Di dalam kesengsaraannya, di masa semakin tuanya, Daud bersimpuh di hadapan Allah. Dia menangisi seluruh dosanya. Di dalam tangisnya, dia memuliakan Allah dalam bentuk mazmur pujian. Allah tahu isi hati Daud. Allah menguasai relung hati setiap orang. Allah berkenan kepada Daud. Daud dipermuliakan Allah dengan menjanjikan tahta Daud tidak akan bergeser selamanya. Ya, selamanya. Karena dari garis keturunan Daudlah datang Raja Damai, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat seluruh umat manusia. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami dan Allah kami yang Maha Pengasih, kami telah menyelesaikan pembelajaran kami mengenai janji kasih dan firman-Mu yang telah menjadi manusia. Berilah kami pengertian yang lebih dalam lagi ya Tuhan, untuk dapat melanjutkannya di video terakhir mengenai bagaimana memperoleh perkenanan-Mu, agar kami semua memperoleh keselamatan yang hanya dari Engkau saja. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Terpujilah selalu nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.